Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke. Minggu kemarin saya nggak bisa hadir ya. Kalian terakhir berarti saya kasih tugas flow diagram ya. Udah sempat saya jelaskan kan yang diagram ya, betul ya. Oke, baik. Kemudian masih ada 2 diagram lagi yang mau saya jelaskan di hari ini, karena seharusnya saya jelaskan kemarin dan hari ini, yaitu fishbone diagram dan use case diagram. Untuk hari ini kita fokus, saya mau menerangkan aja ke kalian ya. Untuk presentasinya kita lanjut lagi nanti setelah UTS, karena minggu depan kita UTS. UTS-nya gambaran saya saya, karena nanti saya berencana memberikan kalian studi kasus, terus saya minta kalian untuk membuat diagram-diagram yang sudah saya ajarkan ke kalian. Berarti ada 3, yaitu flowchart, kemudian fishbone nanti, sama use case. Ya, gitu. Untuk tugasnya tetap gitu ya, nanti untuk yang flow diagram silahkan dikirim ke PC, nanti PC kirimkan ke saya. Hari ini ya saya tunggu. Kemudian untuk yang fishbone dan use case diagram, saya, halo, maaf, saya hilang sebentar. Oke, untuk yang fishbone sama use case, silakan dikumpulkan hari Rabu minggu depan ya. Karena Kamis kan kalian UTS, jadi saya mau kalian fokus UTS, jadi dikumpulkannya maksimal Rabu minggu depan jam berapa? Jam 6 sore gitu aja, biar saya nggak usah malam-malam ngeceknya. Jadi Rabu minggu depan jam 6 sore, karena kalian UTS, kalau misalnya nanti di jurusan nggak dijadwalkan, maka UTS-nya akan saya laksanakan di jam kuliah, yaitu hari Kamis jam 1 siang. Tapi kalau misalnya dijadwalkan sama jurusan, maka sesuai dengan jadwal awal kalian ya, tertera di Siakadu. Itu biasanya gitu. Jadi saya akan mengikuti jadwal yang jurusan. Tapi kalau nggak ada jadwal dari jurusan, saya akan menjadwalkan di hari Kamis jam 1 siang minggu depan. Gitu ya untuk UTS. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu fishbone diagram. Oke. Nah, fishbone diagram atau biasa dikenal dengan Ishikawa diagram, karena Ishikawa atau Dr. Kaoru Ishikawa ini adalah yang menciptakan diagramnya, gitu ya. Digunakan untuk membantu organisasi menyelesaikan permasalahan dengan melakukan analisis sebab akibat dari situasi tertentu. Bentuk diagramnya seperti tulang ikan, makanya disebut fishbone, ya, tulang ikan. Nah, fishbone ini biasanya digunakan saat brainstorming atau saat mengidentifikasi akar permasalahan, sehingga bisa merumuskan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Di dalam fishbone diagram sendiri itu tidak ada solusi, tapi lebih ke masalah apa yang dihadapi misalnya oleh pengembang gitu ya, misalnya oleh kalian. Nah, ini tujuannya adalah menemukan akar permasalahan dari satu masalah. Fokus pada permasalahan khusus agar diskusi atau brainstorming tidak beralih pada isu lain yang tidak relevan. Identifikasi area permasalahan yang kurang data atau informasi. Itu tujuannya. Jam 2. Jam 2. Pak Eka. Online mungkin. Apa? Mbak. Masalah Pak, ngajar saya jam 2. Jam 2. Oke, lanjut. Nah, fishbone diagram itu tepat digunakan untuk kita mendapatkan hal-hal ini. Yang pertama, perhatian utama suatu permasalahan khusus. Kedua, fokus pada penyebab, bukan gejala.
Kemudian mengelola dan menampilkan secara grafik berbagai teori tentang akar permasalahan yang mungkin ada, menunjukkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi suatu masalah. Dan terakhir adalah pemahaman terhadap kondisi dan kebiasaan proses. Oke, penggambaran fishbone diagram. Pada diagram fishbone, akibat utama dari satu permasalahan digambarkan sebagai kepala ikan. Akibat utama itu contohnya kayak apa, Bu? Misalnya, saya mau membuat sistem penjualan barang, gitu misalnya, penjualan sepatu secara online, gitu misalnya. Kenapa kok membuat itu? Nah, itu nanti akan digambarkan di tulang-tulang yang lebih kecil. Kemudian dari alasan itu saya mendapatkan alasan utama saya mau membuat penjualan sepatu secara online, gitu misalnya. Karena selama ini sistemnya itu tidak tercatat, misalnya gitu. Jadi data banyak yang tidak tercatat, misalnya kayak gitu. Atau pencatatan manual kurang maksimal, misalnya kayak gitu. Itu masalah besarnya. Nah, itu digambarkan sebagai kepala ikan. Kemudian dari kepala ikan itu kita kerucutkan lagi masalahnya menjadi tulang-tulang besar di samping kepala ikan. Nah, dari tulang-tulang besar itu bisa muncul detail lagi, yaitu tulang-tulang kecil, gitu ya. Nanti coba kalau misalnya kalian lihat di sini, ya, nih struktur diagramnya seperti ini. Jadi ini adalah problem utama yang harus diselesaikan. Tadi problem saya untuk membuat sistem penjualan sepatu online karena selama ini datanya tidak tercatat. Itu, misalnya. Sekarang. Iya. Annyeong. Baiklah, saya harus rapat. Anak-anak, mohon maaf soalnya tadi katanya rapatnya jam 2, ternyata ini jam 1. Jadi kira-kira fishbone, gini deh saya selesaiin dulu. Jadi kira-kira fishbone diagram itu seperti itu ya. Sekarang. Nah, yang saya maksud tulang besar itu adalah ini, main cause. Kemudian ada tulang-tulang yang lebih kecil, ada level 1 dan level 2. Jadi dia lebih terperinci lagi. Kalian fokus di yang permasalahan ini ya, karena ini adalah untuk bidang IT. Jadi permasalahan software, hardware, teknologi jaringan atau komunikasi, SDM, sistem kerja, data dan informasi, ini adalah tulang besar yang ada kaitannya dengan IT. Dan proyek kalian adalah membuat sistem, ya. Jadi jangan keluar dari sini, gitu. Ya, kemudian di sini nanti ada contohnya yang IT, ya, seperti ini maksud saya. Jadi ada 6 tulang besar, nanti di dalam-dalamnya ada tulang-tulang yang lebih kecil, gitu ya. Jangan keluar dari ini dan sesuaikan dengan tujuan awal kalian membuat sistem. Itu. Nah, ini juga udah ada contohnya, jadi nanti coba kalian pelajari. Ini juga dalam bidang IT. Oke. Mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan perkuliahan, jadi kalian kuliah secara asinkron ya. Untuk use case diagram nanti akan saya berikan juga materinya. Kalau ada yang masih mau ditanyakan silakan Japri atau nanti PJ silakan menanyakan ke saya. Mohon maaf sekali lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.